Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Baik anak-anak, pagi ini kita akan belajar tentang rumus teorema Pythagoras. Oke, silakan buka buku kalian. Baik, di sini gua akan jelaskan sedikit tentang rumus teorema Pythagoras. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat ini nih jika akan kalian mencari rumus tersebut. C sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Rumus dasarnya untuk mencari sisi miring atau bisa disebut dengan hipotenusa adalah sebagai berikut. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B. Jika dicari menggunakan akar pangkat, dia akan menjadi. Karena di sini ada yang bisa mengerjakan contoh soal ini atau kalian jawab dari sana. Terus siapa jawab? Ya Intan, berapa jawabannya? Saya dapat 5. Ya kita kunci dulu jawabannya Intan. Ayo kita cari sama-sama jawabannya dengan menggunakan rumus sisi miring ini. C sama dengan tarik akar A kuadrat ditambah B nya Akar kuadrat itu. Jawabannya Intan benar. Oke, baik anak-anak, kalian pelajari rumus ini karena rumus ini akan keluar pada saat kelas nanti. Apakah sudah jelas? Saya tanya sekali lagi, apakah sudah jelas anak-anak? Sudah, Ibu. Bu, Ya, memang kenapa? saya masih kurang paham, bisa jelaskan ulang. Wima, ini ibu sudah jelaskan 3 kali. Kamu nggak memperhatikan ibu ya? Kalau kayak gini terus, gimana nilai kamu akan bagus? Sudah nggak ngerti. Intan, ada yang mau kamu sampaikan di depan? Enggak, Bu, saya sudah paham. Bagus anak-anak, kalian harus seperti Intan ya, pintar dan percaya diri. Baik, sekian pelajaran hari ini. Jangan lupa belajar untuk persiapan UAS ya. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Ibu. Aku duluan ya, Win. Iya. Hai Wim, kemana selesai belajar? Udah, Eka, belajar bareng. Oke, kamu udah ngerti? Aku belum ngerti. Ini gimana caranya? Ini bawahnya kan udah nanti ditambahin ya. Gimana? Masa kamu nggak bisa jawab pertanyaan Brina tadi? Ya, ibunya soalnya cepet jelasinnya, aku nggak ngerti. Mending kamu itu ikut kelas mancing aja, nggak cocok nggak kamu belajar di sini. Intan, kamu nggak boleh gitu sama Wima tau? Kamu mau bela orang kayak gini? Kamu juga sama, di kelas juga kayak patung gitu. Apa nih kalian pagi-pagi udah ribut? Pagi-pagi sudah ribut bikin masalah. Kenapa Intannya? Enggak Pak, kita Kenapa, cuma Intan? bercanda. Kita cuma bercanda Pak, sumpah Pak. Ngebully kamu? Enggak Pak, kita cuma bercanda. Iya kan? Kita Udah bercanda. sekarang semuanya ikut ke ruangan bapak. Iya Pak, maaf Pak. Kalian bertiga ini kenapa sih? Di sekolah tuh harusnya kalian belajar, bukan malah ribut kayak tadi. Coba sekarang satu jelasin ke saya, apa masalahnya sampai kalian kayak gitu? Ngebully kalian? Nggak senang kalian sekolah di sini? Jadi gini Pak, tadi pagi kan kita dapat mata pelajarannya Bu Rina. Nah itu si Wimanya dia kurang paham sama materi ibunya, dan si Intan meremehkan gaya belajarnya Wima Pak. Itu, benar kayak gitu Intan? Bener Pak, saya minta maaf Pak. Lain kali kamu nggak boleh kayak gitu lagi. Bapak tahu kamu pintar, kamu cepet tanggap. Tapi kamu nggak boleh nyamain proses belajar kamu sama proses belajar orang lain. Jadi kalau teman kamu perlu waktu yang lebih untuk paham sama materi yang kamu bisa dengan cepat pahami, itu kamu nggak boleh ngeremehin mereka. Malah kamu yang harusnya udah ngerti, itu kamu harus ngajak teman kamu, rangkul mereka buat belajar bareng. Itu juga sama Wima. Kalau belum ngerti itu tanya ke teman yang udah ngerti, atau tanya ke Bu Rinanya langsung. Baik, Pak. Atau enggak minta ibunya buat jelasin secara pelan-pelan gitu, biar kamu lebih ngerti, biar nggak tertinggal sama teman-teman yang lain. Ya sekarang kalian boleh dah keluar, nanti saya yang ngomong sama Bu Rinanya langsung. Baik Pak. Terima kasih Pak.
Bu Rina, bisa kemari sebentar Bu? Saya mau ada yang dibicarakan. Oh iya Pak, saya sekarang. Ada apa Pak? Tadi Bapak manggil saya ya? Iya, tadi saya manggil Bu Rina. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya Bu, Ibu mengajar di sini sudah berapa lama ya? Saya sebelumnya mengajar di sini sudah hampir 3 tahun Pak. Kenapa ya Pak? 3 tahun bukanlah waktu yang terbilang singkat ya Bu ya. Dan berdasarkan data di sini juga saya melihat kompetensi yang dicapai oleh anak-anak didik Ibu itu menunjukkan hasil yang sangat memuaskan. Kompetensi profesional dari Bu Rina tidak bisa diragukan lagi. Ibu sudah sangat menguasai materi Ibu. Wah, terima kasih ya Pak. Nah, sebelum itu, apakah Ibu Rina pernah melihat siswa atas nama Wima yang menangis setiap akhir pembelajaran Ibu? Oh, menangis? Tidak Pak. Kenapa dia menangis? Mungkin Ibu tidak pernah melihat, atau mungkin Ibu pernah sedikit memperhatikan siswa yang bernama Dia. Itu dia sebelumnya merupakan siswa yang cukup aktif dan memiliki rasa percaya diri yang sangat tinggi. Namun sekarang saya melihat malah rasa percaya dirinya seperti menurun dan dia malah menjadi siswa yang kurang aktif. Bahkan tadi siang sebelum pulang itu saya juga melihat Intan, siswa berprestasi dari kelas Ibu itu malah mengejek seperti itu, mengejek dan meremehkan Wima dan juga Dia yang notabene memiliki cara belajar yang terbilang cukup lambat jika dibandingkan dengan teman-teman kelasnya. Seperti itu. Tapi Pak, mohon maaf sebelumnya. Saya hanya menegakkan standar pendidikan. Kalau kita mengajar siswa terlalu lembek, siswa tersebut tidak akan belajar dengan serius Pak. Tapi di sisi lain, saya juga tidak membenarkan bahwa Intan harus mengejek temannya yang memiliki cara belajar yang berbeda loh Pak. Hai, sebelumnya apakah Bu Rina tahu tentang 4 kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam mengajar di kelas? Iya Pak, saya tahu ada kompetensi pedagogi, profesional, kepribadian dan sosial. Benar, sekarang coba deh Ibu Rina renungkan dengan diri Ibu Rina sendiri. Apakah Bu Rina itu sudah menerapkan keempat kompetensi tersebut dalam proses pembelajaran yang Bu Rina terapkan selama ini? Saya ingin menekankan sedikit tentang apa sih itu 4 kompetensi dari seorang guru jika berdasarkan dengan keadaan nyata dari keadaan Bu Rina sekarang ini. Nah, dimulai dari yang pertama itu kompetensi profesional. Nah, untuk Ibu Rina sendiri, kompetensi profesional dari Ibu itu sudah sangat tidak diragukan lagi. Akan tetapi, kompetensi pedagogik bukan hanya soal menyampaikan materi, namun memahami bagaimana bahwa setiap siswa itu memiliki keadaan yang berbeda, cara belajarnya ataupun sikapnya. Wima itu bukanlah seorang siswa yang, mohon maaf, bodoh, namun dia itu memiliki gaya belajar yang dia itu harus benar-benar paham terlebih dahulu baru dia bisa mengerti materi, sehingga dia memiliki daya tangkap yang lebih lambat jika dibandingkan dengan teman-temannya. Tapi Pak, saya sudah menjelaskan materi tersebut berulang-ulang kali loh Pak. Nah, Bu Rina menjelaskan materinya berulang kali dengan cara yang sama kan? Namun coba deh Ibu ingat, apakah Ibu pernah bertanya langsung kepada Wima bagian mana yang dia belum mengerti? Atau mungkin Ibu malah langsung menyalahkan Wima karena dia bilang belum paham? Saya memang langsung. Nah, maka dari itu, kompetensi yang selanjutnya itu ada kompetensi kepribadian. Nah, disinilah kepribadian Ibu harus dibentuk. Kompetensi kepribadian berarti Ibu harus menjadi teladan, bukan hanya dalam pengetahuan, tetapi juga bagaimana cara Ibu bersikap di depan kelas. Nah, seperti dengan menunjukkan sikap rendah hati, empati, dan juga menunjukkan simpati kepada siswa-siswa Ibu. Nah, siswa itu tidak hanya
Belajar dari apa yang ibu ajarkan, tetapi juga dari apa yang ibu lakukan di depan mereka. Mohon maaf Pak, saya sebelumnya tidak sadar. Nah, yang terakhir yaitu ada dari kompetensi sosial. Ketika ibu memarahi Wima di depan teman-temannya, itu secara tidak langsung akan membuat Wima malu dan merasa istilahnya minder terhadap teman-temannya yang bisa memahami materi dengan lebih cepat jika dibandingkan dengan dirinya sendiri. Maka dari itu, ibu sebagai guru yang paling dekat dengan siswa harus bisa berkomunikasi dengan baik agar tidak terjadi hal-hal seperti itu di kemudian hari. Pak Budi, saya kira dengan pintar saja sudah cukup. Saya pikir saya sudah menjadi seorang guru yang baik, tapi ternyata Bu Rina, ibu sudah menjadi guru yang baik. Sekarang ibu hanya perlu menjadi guru yang bisa menjadi teladan yang lebih baik lagi dan lebih hebat lagi untuk siswa-siswi ibu ke depannya. Baik, mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin bisa dijadikan sebagai refleksi diri dalam pembelajaran ibu ke depannya agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Baik Pak, terima kasih atas sarannya. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Nah, hari ini sebelum kita mulai, Ibu minta maaf dulu terutama kepada Wima. Kenapa Bu? Karena kemarin Ibu mengajarnya terlalu keras sampai lupa kalau setiap siswa punya cara belajar yang berbeda. Seharusnya Ibu bisa bervisi untuk mengajar kalian. Nggak apa-apa Bu, mungkin saya aja pelan-pelan. Bukan lambatnya, kamu memerlukan waktu untuk memahami materi dan itu tidak masalah. Dan untuk itu, kamu memang siswa yang pintar, tapi kepintaran kamu akan lebih bermanfaat jika kamu gunakan untuk membantu teman, bukan untuk meremehkan mereka. Iya Bu, saya minta maaf ya untuk Wima sama dia. Aku minta maaf ya udah meremehkan cara belajar kalian. Nah, mulai sekarang kita mulai pembelajarannya ya. Dan kalau ada yang belum dipahami, kalian tanyakan saja, gak usah takut. Dan untuk yang sudah paham materinya, kalian bisa ajari temannya. Setuju? Setuju, Ibu. Oke, untuk Wima, ada yang kamu tidak pahami, coba Ibu jelaskan kamu. Nah, bagaimana yang kamu belum paham? Coba Ibu jelaskan. Di bagian ini Bu, saya kurang paham. Nah, dari itu Ibu izin boleh saya bantu Wimanya? Oke, boleh sekali dia, kamu bisa bantu Wima. Terima kasih ya dia. Terima kasih juga Ibu. Terima Pak. Ya, Ibu Rina, silakan. Saya mau yang Pak, saya mau berterima kasih berkat alat Bapak, saya bisa mengajar sebelumnya. Oh, berarti ibu sudah menerapkan keempat kompetensi yang sebelumnya sudah saya arahkan seperti itu Bu ya. Nah, sekarang gimana nih Bu perasaannya setelah menerapkan seperti apa yang sudah saya bilang? Luar biasa sekali Pak, saya menyadari kalau belajar itu bukan hanya soal merasa ilmu, tetapi juga menyentuh hati siswa dan membangun rasa percaya diri mereka. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Pak. Baik, sama-sama Ibu Rina, karena memang sudah tugas kita seperti itu sebagai seorang guru yang mendidik siswa-siswi kita agar menjadi pribadi yang lebih baik. One is the loneliest number that you'll